Shalom adik-adik, hai, shalom semuanya. Nah, hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yang sudah siap boleh duduk manis dan siapkan Alkitabnya. Oke. Ya, hari ini kakak ambil temanya yaitu sehati untuk peduli. Ya, coba ulangin sama-sama. Sehati untuk peduli ya. Nah, kira-kira apa ya arti peduli? Adik-adik tahu nggak nih? Adik-adik yang di rumah tahu nggak nih peduli apa ya artinya? Ya, peduli itu perhatian kepada semua orang, kepada teman-teman. Kemudian peduli itu menolong sesama, membantu sesama ya. Nah, oke. Kalau adik-adik sudah tahu apa itu peduli, kakak mau tunjukkan sesuatu nih. Kakak mau nunjukin klip. Nah, yuk kita tonton sama-sama yuk klipnya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Sudah melihat klip tadi kan adik-adik? Bagaimana tadi? Apa yang dilihat di klip tadi coba? Apa yang dilihat dalam klip tadi? Iya, banyak orang sakit, kemudian banyak orang sakit yang ditolong ya oleh temannya. Nah, dari klip tadi kira-kira adik-adik kasihan tidak? Iya, keren. Kalau kita kasihan berarti kita punya belas kasihan kepada orang lain ya. Dan itu peduli, itu baik loh, keren. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang kita lakukan? Ya, setelah itu kita harus ada tindakan menolong, kemudian berdoa ya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita buka Alkitab kita ya. Nah, di sini di Alkitab juga ada loh yang menceritakan tentang seorang teman yang sedang sakit lumpuh. Ya, dia dibantu teman-temannya. Gimana pedulinya temannya ini kepada yang lumpuh? Yuk kita buka di Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Adik-adik bisa sama-sama membaca ya bersama kakak ya. Nah, orang lumpuh disembuhkan. Nah, kita baca ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi garis bawahi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat
Allah ini. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Bapa sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkatalah mereka, apakah yang kalian pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu aku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ini peduli pada temannya yang sakit. Katanya, ayo kita bawa teman kita ini ke sana menghadap Yesus, biar dia bisa berjalan, bisa sembuh kembali. Ya, dari cerita ini, orang lumpuh disembuhkan ini, ada seorang teman yang peduli kepada temannya yang sakit lumpuh, yang tidak bisa jalan, bahkan berdiri pun dia tidak bisa. Terus temannya ini sedih karena temannya tidak bisa berjalan. Kemudian temannya mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Temannya ini mau membawa ke hadapan Tuhan Yesus. Katanya, ayo kita bawa saja, ya kan? Biar teman kita bisa berjalan, biasa sehat kembali. Dan mereka kemudian membawa temannya yang sakit tadi, yang lumpuh tadi, dengan cara digotong. Nah, jadi dua depan, dua di belakang, menggotong yang temannya yang lumpuh tadi. Nah, digotonglah mereka ke tempat Yesus mengajar itu. Nah, sesampai di tempat itu, ternyata itu ramai sekali, banyak orang yang datang ya, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan sampai akhirnya mereka punya ide untuk melewati atap rumah. Mereka mau bolongin tuh atap rumah. Kemudian menurunkan temannya yang sakit dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan waktu melihat iman keempat teman tadi, yang menggotong orang sakit lumpuh tadi, Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kemudian menyembuhkan orang lumpuh ini, Tuhan memerintahkan dia untuk berdiri karena melihat temannya yang peduli tadi. Wah, sekarang kita yang peduli kepada teman-teman kita yang sakit, teman kita yang susah, Tuhan juga bisa lihat loh kepada kita yang peduli. Tuhan juga bisa sembuhkan teman kita yang sakit karena ada orang yang peduli. Di mana ada 2 atau 3 orang sepakat, Tuhan Yesus akan dengar dan tolong. Amin. Yuk teman-teman semua, adik-adik semua, kita tutup dengan doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur Kau peduli pada kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang sedih Kau hibur. Tuhan jamah setiap kami, biarlah penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin.